Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Tele Arkana bersama saya Adi. Ya, ini daily guidance untuk semuanya, untuk kalian semua ya. Apapun zodiaknya dan siapapun yang menemukan video ini, gitu ya. Dan ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan abaikan, ya. Oke, mari kita lihat energi apa atau pesan apa yang ingin disampaikan semesta pada kita semua untuk hari ini. Oke, let's shuffle the deck. Satu, dua, tiga. Oke, mari kita lihat energi siapa ini. Kita mendapatkan door to personal healing and happiness. Ya, tampaknya ada seseorang di sini yang menuju sebuah yang sedang menjalani sebuah healing journey ya, teman-teman ya, siapapun itu. Jadi jangan ragu untuk melangkah ke dunia yang baru. Dunia yang baru ini tentunya dengan banyak hal yang baru. Jadi hal-hal yang baru itu nanti akan mengarahkan kita pada penyembuhan diri, baik jiwa maupun fisik. Dan akan membawa kita pada kebahagiaan yang baru pula ya. Oke, mari kita lihat dengan what's the tea. Oke, let's shuffle the deck. Satu, dua, tiga. Oke, let's split the deck. Kita mendapatkan energi on blast. Outing personal info, being called out, public humiliation. Ya, saya merasakan di sini ada energi komunikasi keluar ya dengan adanya door to personal healing and happiness. Ya, dengan adanya itu tadi 2026 adalah tahun pertama, tahun ke-1 gitu ya, dan intinya dengan adanya full moon di Scorpio dan Uranus masuk ke Gemini ini ada banyak hal-hal yang mencuat ke permukaan gitu ya terkait perubahan komunikasi, perubahan cara berpikir, intelijensi gitu ya, teknologi terutama teman-teman ya. Jadi mungkin maksudnya di sini itu lebih pada on blast di sini, the way of communication ya teman-teman ya, keberanian untuk mengungkapkan apa yang selama ini dipendam gitu ya, yang selama ini intinya kita malu-malu untuk menyampaikan atau ada rasa sungkan atau enggan gitu ya sama sama hal lain atau orang lain gitu ya kalau kita menyampaikan komunikasi itu. Tapi saat ini kita dalam kondisi dalam kondisi kita tidak lagi malu-malu ya teman-teman ya, mengungkapkan apa adanya. Dan dengan adanya kita mengungkapkan apa yang di alam bawah sadar kita, apa yang menjadi pemikiran kita selama ini yang kita tahan-tahan, itu membuat kita healing ya, healing dan bahagia ya. Akhirnya bisa tersampaikan unek-unek atau istilahnya ya, unek-unek atau tambatan hati apa ganjalan hati di sini ya dengan adanya kartu on blast ini. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke tarot. Apa yang perlu diketahui oleh teman-teman kolektif di sini teman semesta, komunikasi yang seperti apa, informasi seperti apa yang perlu disebarluaskan,
Saya di sini juga merasa adanya yaitu tadi ya public humiliation di sini adalah orang-orang apa tuh belief-belief lama yang sudah tidak lagi relevan dengan kita itu seperti ya seperti outdated ya sudah tidak lagi dianut gitu ya dan itu malah yang dulu mungkin itu sangat dijunjung tinggi dan sesuatu yang dijaga gitu ya sekarang menjadi sesuatu yang bisa dikatakan cukup 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 memalukan ya kalau misalnya kita tetap mempertahankan itu gitu ya dengan adanya public humiliation di sini on blast di sini ya. Oke, mari kita tarik 3 kartu. Yang pertama adalah Ace of Cups. Yang kedua Ace of Wands, luar biasa teman-teman ya. Yang ketiga Eight of Wands. Balik lagi ya kartu on blast tadi ya, ada sebuah komunikasi yang disampaikan keluar gitu ya. Bottom of the deck King of Wands. Ya, King of Wands ini seseorang yang entrepreneur energi ya, heroic energi gitu ya. Energi-energi pahlawan sangat compassionate sekali, dia mampu menggerakkan massa gitu ya. Dengan passionnya, dengan gairahnya yang meluap-luap gitu ya. Jadi King of Wands di sini dia tidak segan-segan untuk mengungkapkan apa yang menjadi pemikirannya, ide-idenya gitu ya. Dan King of Wands di sini diprotek sekali oleh semesta ya tampaknya ya. Jadi dengan adanya dia memakai jubah dengan ada salamandernya, ada simbol salamandernya ini ya, simbol kadal gitu ya. Itu artinya dia salamander di sini adalah hewan mistik yang dia kebal terhadap api gitu ya. Jadi intinya di sini King of Wands di sini kita diprotek sama semesta ya. Jangan khawatir untuk mengutarakan apa yang menjadi unek-unek kita, apa yang menjadi ide-ide kita yang selama ini mungkin karena belief-belief lama itu menjadi ditahan gitu ya. Ini tabu, ini tidak boleh disampaikan, ini tidak sopan, ini tidak sesuai dengan adat istiadat gitu ya. Sekarang mungkin hal itu sudah tidak lagi relevan gitu ya. Jadi kita menjadi maklum dan menjadi sama-sama dewasa, jiwa-jiwa yang dewasa di sini bahwa tidak ada yang tabu gitu ya, tidak ada yang perlu ditutupi selama niat kita itu tadi ya berangkat dari semangat cinta kasih gitu ya terhadap sesama umat manusia gitu ya dengan adanya King of Wands bottom of the deck di sini. Lalu kemudian di masa lalu ya Ace of Cups gitu ya karena kita sayang pada diri kita sendiri, kita paham bahwa kita memiliki kekuatan dalam diri kita gitu ya. Ada sesuatu hal yang berharga dalam diri kita yang sangat disayangkan kalau misalnya itu tidak diproyeksikan keluar gitu ya. Ada semacam yaitu tadi ya saya merasa dengan Ace of Cups di sini itu ada sebuah kekuatan dari dalam diri kita masing-masing ya. Itu yang kalau dikeluarkan itu merupakan salah satu bentuk self love teman-teman ya. Cinta pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi karena kita tidak mau dibebani dengan apa ya pikiran gitu ya. Istilahnya kalau orang itu jangan ditahan ya nanti lama-lama bisa jadi jerawat gitu ya. Jadi semacam itulah energinya ya. Jadi intinya dengan kita mengungkapkan sesuatu itu malah membuat hati kita lega, pikiran kita plong gitu ya. Jadi akhirnya kita juga bisa healing juga gitu ya, melepaskan rasa penat di hati gitu ya dengan ada Ace of Cups di sini di masa lalu dan di masa sekarang ada energi Ace of Wands gitu ya dan itu sesuatu hal yang baru, belief yang baru yang akhirnya sudah disampaikan tadi itu menjadi sebuah tonggak gitu ya, tonggak kehidupan yang baru, dunia yang baru dengan adanya Ace of Wands di sini. Jadi energi Ace itu adalah energi sesuatu yang baru ya, new beginning ya teman-teman ya. Dan kita di sini dapat 2 kartu Ace.
Di masa lalu ada Ace of Cups, di masa sekarang ada Ace of Wands. Di masa lalu berarti yang dibetulkan adalah yang diberikan semesta, yang diperbarui adalah dari sisi hatinya, dari sisi beliefnya, dari sisi dalam diri manusia itu sendiri. Dan di masa sekarang itu yang diperbarui adalah passionnya, gitu ya, kreativitinya, gitu ya, bagaimana cara kita mengungkapkan keluar, gitu ya, dengan ada energi Ace of Wands. Dan di masa depan itu ada energi Eight of Wands, gitu ya. Ya, Eight of Wands ini komunikasi ya, komunikasi satu arah, dan itu serempak, gitu ya, bergerak dengan cepat komunikasi ini, gitu ya, dan itu terfokus pada satu tujuan, energi Eight of Wands di sini. Dan itu memperkuat tadi Watcheti tadi dengan adanya on blast, gitu ya. Eight of Wands di sini adalah 8 tongkat ini mengarah pada satu titik yang sama, gitu ya. Jadi intinya kita tidak sendirian di sini ke depan ya. Kita diminta untuk bersatu dan ya itu tadi ya, mengubah belief-belief yang lama yang sudah tidak lagi relevan, gitu ya, yang malah semakin mengekang kita, yang malah semakin membuat kita sengsara, gitu ya. Itu kita sampaikan, gitu ya, bahwa ini membuat kita malah menderita, dan kita perlu belief baru, gitu ya, belief baru yang sesuai dengan kondisi dunia saat ini, gitu ya. Jadi kita bisa menjalani masa depan ini dengan enak, gitu ya. Tentunya kalau kita apa ya, andai kata naik kendaraan, gitu ya, terus-terusan pakai kendaraan itu, gitu ya, 1 tahun 2 tahun it's okay, gitu ya. Tapi kalau sudah 10 tahun 15 tahun 20 tahun, tentunya kita sudah tidak lagi nyaman, gitu ya, naik mobil itu, gitu ya, kecuali kalau mobil itu mahal sekali. Andai kata mobil mahal pun, mobil buatan Eropa sekalipun, kalau sudah usianya 20 tahun ke atas, tentunya 10 tahun ke atas, tentunya juga tidak seenak ketika kita naik mobil yang keluaran tahun baru ya, atau kendaraan apapun itu yang keluaran tahun baru. Jadi prinsipnya sama, teman-teman ya. Jadi kita perlu belief yang baru, dan kita perlu menerapkan itu dalam kehidupan kita supaya kita nanti ke depannya itu enak menjalani hidupnya, gitu ya. Dan kita perlu mengkomunikasikan ini keluar. Dan percaya saja kita dilindungi oleh semesta, teman-teman. King of Wands, gitu ya. Kita dilindungi oleh semesta, dan memang ini maunya semesta, gitu ya, untuk menyampaikan belief baru ini. Saya tidak tahu belief ini apa, macam-macam ya teman-teman ya, kalau dijabarkan satu persatu. Intinya belief lama itu adalah belief yang membuat kita sengsara, gitu ya, kalau misalnya kita jalankan, kalau misalnya kita terapkan dengan kondisi saat ini, gitu ya. Jadi intinya adalah apa itu, kita perlu belief yang sudah direkalibrasi, gitu ya, belief baru yang akhirnya membuat kita smooth dalam menjalani hidup ke depan, gitu ya. Tentunya belief yang baru ini itu tadi didasari atas rasa cinta kasih terhadap sesama umat manusia ya, untuk kebaikan umat manusia, bukan untuk semakin menyusahkan atau semakin menyengsarakan umat manusia, intinya, gitu ya. Jadi belief yang seperti itu yang saya maksud di sini. Itu. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini. Semesta mohon bantuan dari 3 pesanmu ini, tolong jabarkan lagi kepada teman-teman kolektif di sini apa yang semesta maksud. Dan saya merasa dengan adanya kita mengungkapkan itu tadi ya, outdated belief itu tadi ke permukaan, itu membuat kita sembuh, gitu ya, membuat kita ada sesuatu yang disembuhkan dalam diri kita terkait ya itu tadi, yang dulunya belief ini tidak layak, atau istilahnya tidak sopan, atau tidak sesuai adat istiadat, gitu ya, tidak sesuai dengan norma tertentu. Kalau diungkapkan itu, ketika sekarang diungkapkan itu menjadi sebuah healing, energi healing tersendiri buat kita ya. Oke, mari kita klarifikasi. Ace of Cups diklarifikasi dengan Five of Cups, lalu kemudian Queen of Swords, lalu kemudian Four of Cups. Ya, kembali lagi ya, Ace of Cups itu tadi ya,
intinya di sini tiga kartu ini itu seperti berbicara bahwa Queen of Cups ini kembali lagi masa lalu ya. Queen of Swords di sini masa lalu ya. Jadi karena Sword itu pikiran, jadi belief atau cara berpikir di masa lalu gitu ya. Queen of Swords di sini ya. Maaf, semua Queen itu selalu menarik ke dalam atau mengarah ke masa lalu ya. Internal intinya. Queen of Swords, Queen, energi Queen di sini itu intinya internal, menarik ke dalam gitu ya. Nah, energinya itu intinya ya kita internal kita yang diperbaiki dulu ya oleh semesta gitu ya. Feeling kita ya. Jadi Five of Cups dan Four of Cups di sini adalah kesedihan dan grieving di masa lalu gitu ya. Kita sudah apati ya sama belief-belief yang lalu gitu ya. Yang sudah mengekang kita, yang sudah membuat kita semakin susah untuk bergerak dan membuat kita semakin sengsara gitu ya. Intinya tidak ada benefitnya untuk umat manusia gitu ya. Itu kita sudah apati sama belief-belief itu gitu ya. Gitu ya. Dan kita diminta untuk fokus pada belief yang baru. Jadi Five of Cups di sini adalah kita memutar otak, memutar pikiran, memutar hati gitu ya ke arah belief yang baru gitu. Belief yang lebih empowering diri kita ya. Itu. Lalu kemudian mari kita klarifikasi Ace of Wands semesta. Hal baru apa ini? Passion baru apa ini yang saat ini ada pada energi kolektif kali ini semesta? Mohon dijabarkan. Oke, let's split the deck. Ace of Wands diklarifikasi dengan The Emperor. Nice. Lalu kemudian The Fool. Lalu kemudian Ten of Wands. Iya, berarti betul sekali teman-teman ya. Jadi saya merasa in align sekali dengan yang tadi itu karena Ace of Cups itu kita sudah sakit hati di masa lalu dengan belief yang lama gitu ya. Itu sudah nggak lagi relevan, sudah outdated, sudah apa ya? Sudah malah membuat kita sengsara ya kalau itu diterapkan ya. Dan sekarang kita itu dengan adanya energi Ace of Wands itu kita sama semesta itu seperti meluapkan ini keluar ya dengan adanya energi The Emperor gitu ya. Kita mengambil alih kekuatan kita gitu ya dari serangan belief-belief lama gitu ya. Kita mengambil alih kekuatan kita dan kita di sini berdiri atas nama belief baru gitu ya. The Emperor di sini adalah seseorang yang berdiri. Saya menangkap seperti ada energi seseorang yang berdiri di depan barisan gitu ya, dan dia memimpin orang-orang untuk masuk ke dunia yang baru dengan belief yang baru yang lebih membahagiakan gitu ya, yang tidak memberatkan dengan adanya energi The Emperor di sini. Dan yang mengklarifikasi Ace of Wands dan The Fool, ya kita sudah seperti tidak peduli lagi gitu ya, karena saking sakitnya di masa lalu gitu ya, belief lama ini menjangkiti kita gitu ya. Kita seperti tidak peduli dan ya sudah, memang sudah tidak lagi relevan gitu loh. Kenapa harus dipaksakan gitu ya? Itu dengan energi The Fool di sini. Lalu kemudian ada energi Ten of Wands. Uniknya di kartu ini Ten of Wands di sini ada gambarnya kupu-kupu ya teman-teman ya. Jadi kita meletakkan beban kita berubah gitu ya. Kita bertransformasi, kita sudah tidak mau terbebani lagi dengan belief-belief yang lama gitu ya. Kita membutuhkan belief yang baru, Ace of Wands gitu ya. Dan ini nantinya akan tercuat ke permukaan gitu ya dengan dibantu semesta gitu ya, belief yang baru ini, pemikiran yang baru, paradigma baru terkait kehidupan apapun itu aspeknya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di tahun yang lalu, kalau teman-teman pernah dengar contoh simpel aja terkait AI gitu ya, banyak orang yang apa itu pro dan kontra terkait AI ini ya. Ada beberapa orang yang menganggap yang masih berpikiran bahwa yang menganut belief yang lama ya. Saya bukan membela AI atau siapapun ya di sini ya, dalam artian di sini saya cuma menyampaikan bahwa kita tidak
tidak boleh terlalu terkungkung ya, terkungkung dan berpikiran sempit gitu ya, bahwa dunia ini selalu stagnan forever gitu ya, enggak gitu ya. Sesuatu hal yang tetap di dunia ini adalah perubahan itu sendiri teman-teman ya. Jadi seperti contohnya AI itu ya, itu ke depan kita pun mau tidak mau juga harus menyesuaikan itu gitu loh teman-teman ya. Itu sudah mulai terasa ya, nggak tahu teman-teman merasakan nggak dalam dunia pekerjaan ya. Dulunya mungkin yang namanya ijazah, terus kemudian bekal pendidikan, nilai-nilai selama sekolah itu benar-benar dijunjung tinggi dan menjadi persyarat kerja gitu ya. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan menyadari itu bahwa tidak selamanya seseorang yang punya grade yang tinggi di masa pendidikannya itu ketika terjun ke dunia kerja itu dia enak diajak bekerja dan bisa mengembangkan perusahaan itu menjadi lebih baik, belum tentu ya teman-teman ya. Jadi dan itu dirasakan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak melihat dari segi pendidikan ya, tapi lebih melihat pada kemauan, pada kemampuan orang itu punya skill apa, sertifikasi apa gitu ya. Terutama bagi teman-teman kalau misalnya punya skill AI dan bisa apa itu berbagai macam platform AI itu kalian kuasai gitu ya, akhirnya kalian bisa menyelesaikan tugas itu jauh lebih cepat daripada mereka yang tidak menguasai AI gitu ya. Jadi itu contoh simpelnya seperti itu gitu ya, perubahan yang dimaksud sama semesta gitu ya. Yang mana ya itu tadi sebenarnya AI itu hadir itu jangan dilihat negatifnya ya teman-teman ya, tapi dilihat positifnya. Itu tadi kita berangkat dari sisi cinta kasih terhadap sesama gitu ya. AI hadir untuk memudahkan hidup kita, memudahkan hidup manusia gitu ya, tidak malah semakin mempersulit gitu ya. Jadi kita melihat dari sisi positifnya saja. Apapun itu beliefnya itu hanya satu contoh teman-teman. Itu bisa jadi contoh-contoh yang lain dalam bidang yang lain atau aspek kehidupan yang lain gitu ya. Itu. Lalu kemudian dan itu terjadinya perlahan ya teman-teman. Bisa jadi terjadinya itu memuncaknya sekitar tahun 2030, nanti jadi Uranus di Gemini ini sampai tahun 2033 dan Pluto di Aquarius ini sampai tahun 2040-an ya. Jadi perubahan itu nanti akan baru selesai sekitar 2040-an. Kita baru bisa menyatu dengan belief yang baru dan meninggalkan benar-benar completely belief yang lama. Ya, atau hal-hal yang lama, teknologi lama, cara berkomunikasi yang lama, adat istiadat lama gitu ya, normal lama gitu ya, itu bisa kita tinggalkan. Oke, mari kita klarifikasi Eight of Wands di sini semesta. Mohon bantuan apa yang ingin engkau sampaikan dengan Eight of Wands di sini. Dua. Tiga. Oke, let's play the deck. Eight of Wands di sini diklarifikasi dengan maaf. Saya salah deck, teman-teman. Kita shuffle sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Eight of Wands diklarifikasi dengan Santa Muerte the Dead itu sendiri teman-teman ya. Lalu kemudian The Magician. Wow. Major Arcana ya. Kemudian The High Priestess, Tuhan ya. Ini tiga-tiganya Major Arcana ya teman-teman ya. Bottom of the deck itu ada Nine of Cups ya. Jadi semesta di sini dengan adanya bottom of the deck Nine of Cups itu intinya adalah iya memanifestasikan kebahagiaan kita teman-teman ya. Semesta di sini berusaha untuk membuat kita intinya
ya feeling better lah ya, daripada karena semesta sendiri juga melihat bahwa norma-norma yang lama itu sudah outdated teman-teman ya. Karena semesta ini dia sifatnya global, dia melihat dari atas gitu ya, melihat dari makro gitu ya. Semesta ini merasa bahwa para manusia ini sudah lama menderita ya dengan belief yang lama itu dan perlu belief yang baru, dan semesta sampai turun tangan sendiri gitu ya. Intinya semesta itu selalu ingin membuat kita bahagia teman-teman, dengan adanya energi bottom of the deck, nine of cups itu. Lalu kemudian di masa depan ada eight of wands dan diklarifikasi dengan 3 major arcana ya teman-teman ya, 3 kejadian besar. Yang pertama adalah Santa Muerte atau The Death itu sendiri, yang notabene adalah transformasi secara perlahan, secara natural. Lalu kemudian ada The Magician. The Magician di sini adalah kartu manifestasi atau self mastery. Setelah berubah, dikuasai gitu ya, dengan adanya kartu Magician ini diterapkan ke seluruh umat manusia gitu ya. Lalu kemudian adalah The High Priestess. The High Priestess di sini adalah Keeper of Secret gitu ya. Jadi di sini The High Priestess itu knowledge ya di sini ya, knowledge dari semesta itu sendiri yang disebarluaskan gitu ya. Jadi kita di sini diminta untuk self mastery terkait belief yang baru ini, kuasai belief yang baru ini atau apapun itu ya. Saya mengatakan di sini belief ini bisa apapun ya teman-teman ya. Saya cuma menggunakan satu contoh hal yang baru inilah istilahnya ya. Teknologi, cara berpikir, komunikasi, apapun itu. Ya. Jangan takut untuk berubah, teman-teman ya, dengan adanya Santa Muerte di sini jangan takut untuk berubah. Ini the death card, teman-teman, karena death-nya ini menggunakan Santa Muerte card. Santa Muerte card ini kalau di Rider Waite klasik itu the death card ya. Jadi dan uniknya di sini the death card-nya itu mengandung, teman-teman, dia hamil di sini. Ya. Jadi intinya adalah ya ini ide-ide baru ya, ide-ide baru yang nanti akan mencuat ke permukaan secara perlahan ini yang didorong oleh semesta ini ya. Untuk 10 tahun ke depan, lebih mungkin ya 20 tahun ke depan ya. Itu. Dan kita diminta untuk jangan takut untuk menghadapi perubahan dengan adanya kartu Santa Muerte ini. Lalu kemudian kita diminta juga untuk self mastery, the magician di sini memanifestasikan, menggunakan, mengerahkan segala daya, upaya dan pikiran gitu ya. Itu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi semesta ini ya, dengan kondisi dunia yang sekarang perkembangannya apapun itu. Dan kita diminta untuk ya mendengarkan intuisi kita dan kemudian menyampaikan pesan-pesan dari semesta apapun itu ya. Apapun itu. Karena di sini adalah The High Priestess, di sini adalah Keeper of Secret. Jadi ini memang pesan dari semesta sendiri teman-teman ya. Kita diminta untuk menyebarluaskan ini gitu ya, dan itu yang sedang saya lakukan. Oke, mari kita lihat saran dari semesta bagaimana caranya kita menyebarluaskan di sini. Semesta, apa yang harus kami lakukan? Oke, sekali lagi. Saran dari semesta yang pertama, The Strength. Lalu kemudian The Fool. Oh wow, Major Arcana, jangan sampai nih. The World, ya, tiga-tiganya Major Arcana teman-teman ya. Jadi ya saya tidak bisa memanipulasi ini ya. Bottom of the deck, Ten of Wands lagi teman-teman ya. Jadi kita diminta untuk semesta bilang ya, belief yang lama, hal yang lama ini sudah membebani kalian gitu ya. Jangan diterusin, intinya gitu ya. Itu yang pertama untuk Ten of Wands. Yang kedua positifnya adalah keep going, teman-temannya, jangan menyerah. Habis gini dunia baru akan datang dan intinya di dunia yang baru itu kita nanti
akan menjadi lebih mudah gitu ya, dan semesta bilang kuat-kuat gitu ya, kuat-kuat mental, kuat-kuatkan jiwa kalian gitu ya, karena selama perubahan nanti ke depan ini tentunya banyak hal yang berubah. Semesta akan mengguncang dari segala macam aspek, alam, politik, peperangan gitu ya, kita diminta untuk kuat-kuat gitu ya, perekonomian, perindustrian, perdagangan, pekerjaan, semuanya, semua lini itu ya, itu nanti akan digoyang sama semesta gitu ya. Dan kita diminta untuk kuat-kuat untuk itu ya, dan kita diminta untuk jangan takut untuk lompat teman-teman ke dunia yang baru dengan belief yang baru. Jangan takut untuk melompat menghadapi keadaan yang baru ini ya, dan the world, terakhir salahnya semesta ya, ini end of cyclus, sudah waktunya bumi yang lama ini ditutup dan kita masuk ke bumi yang baru ya. Dengan adanya energi the world gini, ini end of cyclus. Siklus 10 tahunan, siklus 20 tahunan itu sudah berakhir ya. Sekarang kita masuk ke siklus yang baru. Gitu ya, dengan adanya energi the world di sini. Jadi kita diminta untuk melepaskan saja, tinggalkan dunia yang lama dan kita segera melangkah ke dunia yang baru. Gitu ya. Oke, mari kita minta saran dari bulan gitu ya, dari Moonology Oracle. Oke, kita mendapatkan Supermoon, emotion are running high. Ya, ini memang ya, teman-teman ya. Jadi memang lagi tinggi-tingginya ya teman-teman, karena ini memang full moon sekarang ya di Scorpio, dan itu mengaduk-aduk, mengkacau balaukan alam bawah sadar kita teman-teman. Jadi belief-belief yang sudah nyantol di alam bawah sadar kita itu diungkapkan ke permukaan oleh semesta gitu ya, dalam bentuk kejadian apapun di kehidupan kita gitu ya. Jadi memang itu yang kadang memicu emosi kita untuk naik gitu ya. Oke, mari kita minta saran dari Animal Spirit Oracle. Animal Spirit, apa yang perlu kita embody? Oke, kita mendapatkan Sea Turtle Spirit Protection. You are master of finding life flow. Be in harmony with the rhythm and your path will unfold. Nah, itu tadi ya. Jangan takut akan perubahan ya, Santa Muerte tadi ya, 2 kali. Itu ya, masuk ke dunia baru. Be in harmony with the rhythm and your path will unfold. Jadi kita diminta untuk go with the flow. Ikuti aja ritmenya semesta, teman-teman. Nggak perlu takut. Apapun uprising yang terjadi gitu ya, apapun gejolak di dunia yang terjadi, itu semua sudah ditata sama semesta ya. Gitu ya. Persevere and you will succeed. Bertahanlah dan kamu akan sukses. You have everything you need to be protected and happy. Jadi intinya kamu sudah memiliki semua yang kamu butuhkan di sini untuk melangkah maju ke dunia yang baru, dan kamu dilindungi dan kita semua diprotek sama semesta gitu ya, dengan diberikan perlindungan lebih gitu ya oleh semesta ya. Dan kita diminta untuk be happy dengan menghadapi perubahan ini. Oke, begitu ya. Sekian untuk pesan dari saya dan semesta untuk hari ini. Sampai jumpa di daily guidance yang berikutnya. Terima kasih sudah berkunjung. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran teman-teman ya. Salam satu semesta. Terima kasih.